Bayangkan, dunia tanpa listrik, tidak ada internet, tidak ada mesin canggih, tidak ada komputer, handphone, segalanya. Kalau kita mau bepergian dari titik satu ke titik lainnya, mungkin butuh waktu 3 hari untuk jarak 100 km dengan kereta kuda. Lambat sekali. Dan dunia bisnis, gak jauh berbeda. Semua masih dikerjakan dengan tangan. Semuanya manual. Pengerjaan barang lambat, produksi massal belum memungkinkan, transportasi mahal, perdagangan juga hanya terjadi di pasar-pasar lokal. Maka kita akan kembali ke pertengahan abad 18, di mana semuanya dimulai. 1765, dunia menyaksikan inovasi yang mengubah segalanya. Mesin uap diciptakan. Pelakunya James Watt. Sebelum ini, produksi barang benar-benar bergantung pada tenaga manusia atau air sungai yang menggerakkan kincir air. Tapi dengan mesin uap, tenaga bisa dihasilkan lebih kuat dan lebih stabil. Inilah awal dari apa yang kita kenal sebagai revolusi industri 1.0 nantinya. Lalu kita akan masuk lagi ke awal abad 19, tahun 1804. Richard Trevithick menciptakan lokomotif uap pertama. Ini membuat era baru dalam transportasi. Barang yang sebelumnya butuh waktu berbulan-bulan untuk dikirim, kini bisa sampai hanya dalam hitungan hari. Bisnis mulai berubah, pabrik-pabrik besar muncul, terutama di industri tekstil di Inggris. Kota-kota industri berkembang, dan ekonomi mulai bergerak lebih cepat. Kita melompat ke akhir abad ke-19, revolusi berikutnya datang, listrik. Nikola Tesla akhirnya menciptakan listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai sumber energi. Karena itu, di tahun 1879, Thomas Alva Edison akhirnya menciptakan cara agar bola lampu pijar pertama bisa menyala lebih lama. Ini mengubah segalanya juga. Pabrik tidak lagi bergantung pada siang hari. Mereka bisa beroperasi 24 jam. Dan pada revolusi industri 2.0, inilah puncaknya. 1913, Henry Ford memperkenalkan jalur produksi massal untuk Ford Model T. Sebelumnya membuat satu mobil butuh 12 jam. Sekarang 93 menit. Produksi menjadi lebih cepat, harga barang turun drastis, dan masyarakat luas akhirnya bisa membeli produk yang dulu hanya bisa dimiliki orang kaya saja. Bisnis menjadi lebih efisien dari sebelumnya. Lalu datanglah era digital, tahun 1950-an. Setelah sebelumnya hanya sebagai computing machine, pada saat perang oleh Alan Turing, komputer mulai masuk ke dunia bisnis. Bukan komputer kecil yang kita gunakan sekarang, tapi raksasa, sebuah superkomputer seukuran ruangan IBM 1401. Lalu di 1969, ARPANET, cikal bakal internet nantinya dibuat oleh Departemen Pertahanan AS. Tapi dunia baru benar-benar bisa merasakan internet dan berubah pada tahun 1991 dikarenakan Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Pada saat itu, internet pun lahir. Semua orang bisa bertukar file, bisa bertukar pikiran dari belahan dunia manapun. Microsoft dan Apple lahir. E-commerce juga mulai berkembang, ada Amazon, ada eBay. Email juga menggantikan surat fisik. Dunia bisnis memasuki era baru, limitless. Dan sekarang kita berada di era di mana manusia bekerja berdampingan dengan kecerdasan buatan. Inilah revolusi industri 4.0. Big data menjadi bahan bakar utama bisnis. Perusahaan seperti Amazon, Google, Tesla menggunakan analisis data untuk memahami pola belanja pelanggan, mengoptimalkan stok barang, dan bahkan memprediksi tren pasar sebelum terjadi. Kita juga punya AI, dari chatbot seperti Siri, Alexa, hingga robot yang bisa bekerja tanpa istirahat di gudang Amazon. Bisnis sekarang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih otomatis dari sebelumnya. Tapi kemana kita selanjutnya? Kita memasuki revolusi industri 5.0, di mana manusia dan teknologi bekerja berdampingan, bukan saling menggantikan. Metaverse mulai berkembang. Blockchain merevolusi sistem keuangan dan dunia bisnis semakin personal, dengan AI yang bisa memahami pelanggannya lebih baik dari sebelumnya. Dari mesin uap hingga AI, bisnis terus berubah. Dan satu hal yang pasti, mereka bisa beradaptasi. Mereka lah yang akan bertahan. Jadi menurut kalian, teknologi apa yang akan mendominasi dunia di masa depan? Saya Rangga, terima kasih.